ketika kita memasuki ranah zikrullah, kita mencoba menapaki jalan-jalan zikir, memperjalankan jiwa untuk dekat dengan Allah. Banyak sekali satu keluhan, satu ganjalan, satu pertanyaan. Kenapa zikirku belum juga fokus? Kenapa zikirku belum juga konsentrasi? Dan banyak orang yang risau dan galau dengan keadaan itu. Sehingga akhirnya ketika dia berzikir tidak menemukan apa itu asar atau efek daripada zikir tersebut. Yang dia temukan justru kegalauan, kerisauan. Kenapa zikirku belum juga fokus, belum juga konsentrasi. Kita harus ingat, kita hidup, ada suka, ada duka, ada mujur, ada malang. Seduka apapun, semalang apapun, kita harus tetap menjalani hidup. Dan ketika kita tetap menjalani hidup, kita pasti menemukan juga kemujuran. Kita juga akan menemukan yang namanya kebahagiaan, kesenangan. Begitu juga zikir. Zikir itu mirip dengan hidup kita. Mau konsentrasi, mau tidak konsentrasi, mau fokus, mau tidak fokus, kita tetap harus jalani zikir itu. Seandainya sekali, dua kali zikir, kita tidak bisa konsentrasi, kita tidak bisa fokus, jalani saja zikir itu. Toh pada titik tertentu kita akan mendapatkan satu titik konsentrasi, satu titik kefokusan. Jadi yang diperintahkan adalah berzikir. Zikir adalah menegakkan syahadat. Syahadat isinya adalah tauhid. Tauhid adalah sadar Tuhan. Jadi zikir itu mau fokus ataupun tidak fokus, yang kita tegakkan adalah sadar Tuhan, tauhid. Ketika kita tidak fokus, siapa yang menciptakan itu? Allah. Ketika kita tidak bisa konsentrasi, siapa yang menciptakan itu? Allah juga. Ketika kita bisa fokus, bisa konsentrasi, Allah juga yang menciptakan itu, mentitahkan itu. Di dalam ilmu zikir, mau fokus ataupun tidak, mau konsentrasi atau tidak, itu sudah sunnatullah dalam perjalanan zikir. Begitu juga hidup, mau suka, mau duka, mau bahagia, mau menderita, mau mujur, mau malang, itu pun juga sunnatullah. Seperti itu, saudaraku. Dan ada juga satu pertanyaan, kenapa zikirku belum juga menemukan satu sensasi-sensasi, mengalami perjalanan ini, itu, seperti ini, seperti itu. Kita harus mengembalikan dulu esensi zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa zikir itu akan menenteramkan hati, menenangkan hati, dan selanjutnya menenteramkan dan menenangkan jiwa. Disebut kita berzikir itu sukses dan berhasil, bukan ditandai dengan ketika zikir kita melihat penampakan ini itu, melihat cahaya ini itu. Tapi yang disebut zikir itu berhasil adalah efek hati kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan semakin tenang, semakin tentram, damai dalam menghadapi situasi apapun, keadaan apapun.
Zikir itu akan menciptakan ketenangan hati, menembus ketenangan jiwa. Sekali lagi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir itu menenangkan hati. Jadi jangan punya satu satu persepsi bahwa zikir itu harus mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan. Itu hanya salah satu kembang-kembang zikir saja. Tapi esensi zikir itu adalah supaya kita hidup. Entah di dunia ini, entah di akhirat nanti, kita mencapai satu titik ketenangan jiwa. Dan selanjutnya, zikir itu adalah untuk menegakkan tauhid. Sadar akan Allah, sadar akan Tuhan. Dengan kesadaran diri akan Tuhan, akan Allah tersebut, maka disitulah makna dari al-zikru mudhul ibadah, bahwa zikir adalah sumsumnya ibadah. Ketika kita sholat, aqimi sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasulah li zikrih. Aqimi sholata, tegakkanlah sholatmu, wa atuz zakatalah, dan tunaikanlah zakatmu, wa ati'ur rasulah, dan ikutilah rasulmu, li zikrih, agar engkau sadar Allah, ingat Allah. Kesadaran Allah yang kita olah dalam syahadat, diulang-ulang menjadi zikir, diistiqomahkan menjadi wirid, itu akan melatih kesadaran jiwa kita akan Allah. Ketika kita bawa dalam sholat kita, itu akan menjadi sumsumnya sholat. Al-zikru mudhul ibadah. Zikir adalah sumsumnya ibadah, termasuk sholat. Ketika zikir, ketika kesadaran akan Allah itu tidak terlatih, syahadat tidak ditegakkan, maka ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, apa yang kita sadari? Hutang, keadaan yang tidak enak, pekerjaan, pikiran kita ngembyang kemana-mana, perasaan kita pergi entah kemana, dan kita tidak sadar pada saat itu kita sedang sholat, dan itu mulai buyar pada awal kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pikiran kita menerawang kemana-mana, hati kita pergi entah kemana, kesadaran kita pergi kemana-mana. Itulah tanda bahwa tauhid kita tidak terlatih. Kita belum bisa menemukan sumsumnya sholat, yaitu sadar Allah yang sedang kita sembah. Kesadaran akan Allah atau tauhid ini ketika kita bawa dalam puasa akan mendukung puasa kita, menjadi sumsumnya ibadah puasa kita. Karena kalau kita tidak sadar akan Allah, ketika kita puasa, yang kita sadari adalah lapar dan dahaga. Maka banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang dia sadari adalah lapar dan dahaga saja, tidak menemukan mudhulnya atau sumsumnya puasa, mudhulnya shaum, yaitu bertauhid, pengendalian diri agar tetap sadar Allah, sujud kepada Allah. Kemudian ketika kita zakat, kesadaran Allah yang lemah akan membuat zakat kita itu berpamrih. Zakat 100.000 supaya besok dapat 1 juta. Zakat 1 juta supaya besok dapat 100 juta. Jadi kita sesungguhnya tidak berzakat di situ. Kita sedang berbisnis dengan zakat kita. Naif seperti itu. Zakat itu harus sadar akan Allah yang selalu
menghidupi kita dengan rezeki, dan ketika kita ada kelebihan rezeki dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita berbagi kepada orang lain. Itulah mudhulnya zakat atau sumsumnya zakat adalah tauhid juga. Kemudian adzikru mudhul ibadah, sadar Allah atau tauhid ini akan kita bawa dalam ibadah haji. Ketika kita berhaji, benar-benar kita bertauhid, sadar Allah, sehingga haji itu sebagai satu ritual dalam kita mengagungkan Allah, dalam kita memuliakan Allah, dalam kita memuja dan memuji Allah. Maka dikatakan labaik Allahumma labaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarikalah. Itu kan puja-puji sama Allah, kita mengagungkan Allah. Kalau tauhidnya hilang, haji adalah sebagai satu hiasan dunia supaya kita punya nama di depannya ada embel-embel haji, supaya orang tahu bahwa kita sudah berhaji. Ya boleh-boleh saja, tapi yang paling baku adalah tauhid itu tadi, yang kita sempurnakan hubungan kita dengan Allah itu dengan berhaji tersebut. Di dalam satu pemahaman tentang Islam, bahwa syahadat itu mengolah kesadaran kita akan Allah, disebut tauhid. Kedua, sholat itu sebagai persujudan kita kepada Allah, sembah sujud kita atas apa yang kita kenal dengan syahadat kita tadi. Kemudian puasa itu hakikatnya adalah pengendalian diri. Zakat adalah hakikatnya supaya kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Haji itu hakikatnya menyempurnakan hubungan pribadi kita dengan Allah. Seperti itu, semuanya itu dalam koridor tauhid. Jadi begini sedulurku, zikir adalah mengolah tauhid kita supaya satu tadi, jiwa kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kedua, supaya zikir kita menjadi sumsum ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, zikir itu akan memperjalankan jiwa kita menuju taqarruban, menuju alam qurbah, jiwa yang dekat dengan Allah. Jadi bedakan antara zikir dengan yang namanya kembang-kembang zikir. Seperti itu, saudaraku, dan semoga ini bisa menjawab apa yang dipertanyakan di dalam Japri. Semoga bermanfaat. Matur nuwun.